Di tengah-tengah rasa takutnya, Pak Wiryo memberanikan diri untuk keluar dan menyingkirkan kepala kerbau itu. Pelan-pelan Pak Wiryo mendekatkan tangannya ke kepala kerbau itu. Setelah akhirnya tercapai, Pak Wiryo mengangkat kepala kerbau dan ingin membuangnya. Namun saat sudah diangkat, tiba-tiba kerbau itu bersuara dan memuntahkan darah ke arah Pak Wiryo. Mohon mangesti mangestuti. Kembali lagi di Atmasyam bersama saya Robit Anahdi yang kali ini akan menemani kalian sepanjang video. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapat dari email. Jadi ada seseorang yang mengirimkan pengalaman horornya kepada kita lewat email dan saya akan membacakannya. Dan untuk teman-teman yang berkenan untuk membagikan cerita atau pengalaman mengenai horor mistis dan lain sebagainya, teman-teman boleh mengirim ke email kita. Nanti emailnya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi cerita yang akan saya bacakan kali ini berjudul Tetes Darah. Tetes darah. Aura kehangatan yang menghadirkan kenyamanan terpancar dari suatu rumah. Lirih terdengar suara sendok beradu dengan piringnya. Kegiatan yang sudah menjadi keseharian keluarga Pak Wiryo, yakni makan malam bersama. Makannya pelan-pelan saja nak, kan lauknya masih banyak, ucap Bu Sukma kepada anak bungsunya. Hehe, iya Bu, habisnya aku lapar sekali. Karena seharian ini aku bekerja dari pagi sampai sore. Energiku benar-benar terkuras habis. Dan masakan ibu ini sangat cocok untuk mengisi kembali energiku, jawab Surya sambil melahap makanannya. Betul kata Surya, masakan ibu ini memang enak sekali, Abdi menambahi. Bu Sukma pun tersenyum mendengar jawaban anak-anaknya yang membuat hatinya senang. Sementara itu, Pak Wiryo hanya tersenyum melihat keakraban ibu dan anak-anaknya. Singkat cerita, makan malam telah selesai. Bu Sukma lalu membereskan meja makan dan anak-anak mencuci piring. Sementara itu, Pak Wiryo pergi ke teras rumah untuk merokok dan menyeruput segelas kopi. Sambil menatap bulan di langit yang cerah, Pak Wiryo mengingat kembali senyum dari istri dan anak-anaknya saat makan malam tadi. Dirinya khawatir, apakah kebahagiaan ini akan terus berlanjut sampai nanti. Tiba-tiba, Pak Wiryo disadarkan dari lamunannya. Bu Sukma datang menegur Pak Wiryo. Apa ada yang bisa dibantu, Pak? Sepertinya ada hal yang mengganggu sampai Bapak bengong seperti itu, tanya Bu Sukma kepada Pak Wiryo. Tidak ada, Bu. Bapak hanya ingin semoga keluarga kita terus bahagia sampai kapanpun, jawab Pak Wiryo sambil tersenyum kepada Bu Sukma. Iya, Pak. Ibu juga berharap kebahagiaan yang kita dapat saat ini akan terus bertahan, walau nanti saat kita sudah tidak ada. Ibu juga berharap anak-anak akan selalu bahagia sampai suatu saat nanti, jawab Bu Sukma sambil menggenggam tangan Pak Wiryo. Tidak usah khawatir, Bu. Anak-anak kita pasti akan selalu bahagia. Bu Sukma pun tersenyum mendengar jawaban Pak Wiryo. Kini keduanya hanya diam dan memandangi langit. Beberapa saat setelah Pak Wiryo dan Bu Sukma dikejutkan oleh adanya cahaya, mereka berdiri karena ketakutan.
Cahaya yang menghampiri mereka itu seperti sebuah bola api yang besar, bola api yang menyala. Semakin lama semakin mendekat pula benda terbang itu. Sampai akhirnya benda itu terhenti di atas rumah Pak Wiryo. Itu apa, Pak? Tanya Bu Sukma yang ketakutan seraya bersembunyi di belakang Pak Wiryo. Sepertinya itu keris, Bu, jawab Pak Wiryo. Keris? Bagaimana mungkin keris mengeluarkan api, Pak? Tanya Bu Sukma ketakutan. Pak Wiryo tidak menghiraukan pertanyaan Bu Sukma. Keris yang terbakar oleh api terus berputar-putar di atas rumah Pak Wiryo. Pak Wiryo tidak tinggal diam. Dia membaca doa-doa yang dia tahu dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya dan juga Bu Sukma. Setelah beberapa saat, tiba-tiba keris itu menghilang begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Pak Wiryo mengajak Bu Sukma untuk masuk ke dalam rumah. Keris api yang sudah sampai pada alamatnya menjadi awal trilogi berdarah keluarga Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah seorang kontraktor yang sukses. Banyak sekali proyek yang datang padanya. Sampai suatu saat dia mendapatkan proyek untuk membangun sebuah jalan di desa. Proses untuk mendapatkan proyek ini tidaklah mudah bagi Pak Wiryo. Begitu banyak pesaing untuk mendapatkan bisnis pembangunan jalan ini. Pak Wiryo dipanggil ke rumah kepala desa untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah mendapatkan panggilan, Pak Wiryo segera bergegas untuk berangkat. Setibanya di sana, mata Pak Wiryo tertuju pada dua orang yang sudah tiba dahulu di sana. "Monggo duduk, Mas," sambut Pak Danang. "Nggih, Pak, matur nuwun," jawab Pak Wiryo. Pak Danang ini adalah kepala desa Tirto Mujur. Dua orang yang sudah di sana adalah kontraktor yang lain. Mereka adalah Pak Aryo dan juga Pak Budi. "Perkenalkan, ini Pak Aryo dan ini Pak Budi." Pak Danang memperkenalkan dua orang yang sudah hadir duluan di tempat itu. "Salam kenal, Pak," tegas Pak Wiryo sambil menyalami kedua orang tersebut. "Jadi begini, tujuan saya memanggil kalian bertiga kemari adalah untuk memilih siapa yang akan saya percayai dan hendak saya ajak kerjasama untuk proyek jalan ini," ucap Pak Danang. "Kriterianya bagaimana?" tanya Pak Aryo. "Kalian akan saya minta mempresentasikan proyek jika nantinya kalian terpilih," jawab Pak Wiryo. Setelah percakapan kecil tadi, Pak Wiryo, Aryo, dan Budi bergantian mempresentasikan proyek seperti apa yang akan mereka kerjakan nanti. Pak Wiryo terlihat pesimis setelah melihat respon baik Pak Danang terhadap presentasi Pak Aryo. Pak Wiryo takut dia gagal mengambil proyek ini karena dia merasa presentasinya kurang menarik di mata Pak Danang. Setelah semuanya selesai presentasi, akhirnya Pak Danang memutuskan siapa yang akan dia pilih. "Mohon maaf sebelumnya. Setelah saya pertimbangkan dengan baik, saya akan memilih Pak Wiryo sebagai orang yang akan menggarap proyek ini." Sontak perkataan Pak Danang membuat semua orang di tempat itu terkejut, termasuk Pak Wiryo. Karena sebelumnya dia merasa pesimis dengan presentasinya, tapi malah dirinya yang terpilih. Sementara itu, di sisi lain Pak Budi terlihat legowo dengan keputusan Pak Danang memilih Pak Wiryo. Berbeda dengan Pak Budi, Pak Aryo ini malah terlihat marah. Dia melotot ke arah Pak Wiryo. Matanya memerah, nafasnya berat. Pak Aryo sangat tidak terima dengan keputusan Pak Danang. "Kenapa dia yang dipilih, Pak?" Dengan nada agak meninggi, Pak Aryo bertanya kepada Pak Danang sambil menunjuk Pak Wiryo. "Kan saya sudah bilang tadi, saya sudah pertimbangkan dengan baik-baik kenapa saya memilih Pak Wiryo. Untuk kriteria apa yang saya pakai itu bukan urusan kamu," jawab Pak Danang dengan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya Pak Aryo pergi meninggalkan rumah Pak Danang. "Dasar menggemblung," tukas Pak Danang sambil memandangi kepergian Pak Aryo. Setelah mobil Pak Aryo terdengar menjauh dari rumah Pak Danang, akhirnya suasana yang tegang tadi kembali lagi menjadi normal. "Kalau begitu saya juga pamit ya, Pak.
Siapa tahu ada yang hendak kalian diskusikan. Terima kasih sudah mengundang saya serta memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi, ucap Pak Budi. Ya Pak, terima kasih sudah bersedia hadir dan memberikan presentasinya, ucap Pak Danang. Hati-hati di jalan Pak Budi, ucap Pak Wiryo sambil menyalami Pak Budi. Mari Pak, ucap Pak Budi sambil berjalan menjauh dari mereka. Pak Budi tidak menggunakan kendaraan karena kebetulan rumahnya dekat dengan Pak Danang. Setelah hanya berdua, akhirnya Pak Danang berdiskusi dengan Wiryo tentang proyek ini. Singkat cerita, diskusi berjalan dengan baik dan akhirnya Pak Wiryo pamit pulang karena hari sudah semakin larut malam. Saat di tengah perjalanan pulang, Pak Wiryo terus-menerus bersyukur dalam hatinya karena mendapatkan proyek dan juga tetap dapat membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba di tengah jalan mobil yang ditumpangi seperti kejatuhan sesuatu. Pak Wiryo buru-buru menepikan mobilnya dan mengecek apa yang terjadi. Setelah menepi, Pak Wiryo mengecek keadaan mobilnya mulai dari atap sampai ke kolong mobil. Namun Pak Wiryo tidak menemukan apapun. Perasaan tadi kayak ketiban sesuatu deh, gumam Pak Wiryo. Setelah dirasa tidak ada apapun, Pak Wiryo melanjutkan kembali perjalanan pulangnya. Tidak berselang lama setelah itu, Pak Wiryo kembali mengalami hal janggal. Kali ini Pak Wiryo seperti melindas sesuatu yang besar. Akhirnya Pak Wiryo kembali menepikan mobilnya dan keluar mengecek keadaan. Namun lagi-lagi Pak Wiryo tidak menemukan apapun. Pak Wiryo sudah mulai merasa aneh dengan apa yang dialaminya saat ini. Lalu ia dengan tergesa-gesa kembali ke dalam mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan Pak Wiryo berdoa mohon diberi keselamatan dan keamanan. Pak Wiryo hanya fokus ke depan, tidak sedikit pun memalingkan pandangannya. Bahkan untuk melihat spion pun tidak. Hatinya gelisah. Rasa takut menyelimuti sekujur tubuh. Firasat buruk terus-menerus menghantui Pak Wiryo. Akhirnya, apa yang ditakuti Pak Wiryo benar-benar terjadi. Tiba-tiba jatuh sebuah kepala kerbau yang berlumuran darah di kap mobil Pak Wiryo. Pak Wiryo dengan tergesa-gesa meminggirkan mobilnya untuk memastikan hal itu. Di tengah-tengah rasa takutnya, Pak Wiryo memberanikan diri untuk keluar dan menyingkirkan kepala kerbau itu. Pelan-pelan Pak Wiryo mendekatkan tangannya ke kepala kerbau itu. Setelah akhirnya tercapai, Pak Wiryo mengangkat kepala kerbau dan ingin membuangnya. Namun saat sudah diangkat, tiba-tiba kerbau itu bersuara dan memuntahkan darah ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo terkejut bukan main. Dia melemparkan kepala kerbau itu dan bergegas masuk ke dalam mobil. Dia memacu mobilnya ingin segera kembali ke rumah. Akhirnya Pak Wiryo sampai di rumah. Dia bergegas keluar dari mobil dan mengetuk pintu dengan keras karena rasa takutnya yang teramat sangat itu. Bu, buka bu. Bu, cepat buka bu, teriak Pak Wiryo dengan kencang. Bu Sukma yang mendengar ketukan pintu dan teriakan Pak Wiryo bergegas menuju ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Kenapa Pak? Ada apa? Hanya Bu Sukma khawatir karena terlihat muka Pak Wiryo sangat pucat. Lihat Bu, lihat, ucap Pak Wiryo sambil memagangi bajunya yang berlumuran darah karena peristiwa tadi. Apa Pak? Ada apa dengan bajunya? Tanya Bu Sukma bingung. Mendengar jawaban Bu Sukma, Pak Wiryo langsung memandangi bajunya. Pak Wiryo kaget karena bajunya bersih dan tidak ada bekas darah sama sekali. Lalu Pak Wiryo melihat ke arah mobilnya, tidak ada bekas darah juga di sana. Bapak kenapa? Apa yang sudah terjadi Pak? Bu Sukma memastikan sekali lagi. Enggak apa-apa, jawab Pak Wiryo.
Ya sudah Pak, ayo masuk ke dalam, ucap lembut busuk. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah dan Pak Wiryo langsung duduk di ruang tamu. Ibu ambilkan air dulu ya Pak, ucap Bu Sukma sambil masuk ke dalam. Pak Wiryo masih mencoba memastikan kejadian yang dialaminya tadi. Kabar gembira yang hendak dikabarkan pada istrinya pun sampai terlupakan. Kepalanya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Hal ini merupakan pertama kalinya dia merasakan kengerian atau kehororan dalam hidupnya. Pak Wiryo disadarkan dari lamunannya oleh Bu Sukma yang sudah mengambilkannya segelas air minum. Diminum dulu Pak, ucap Bu Sukma sambil memberikan segelas air putih ke Pak Wiryo. Coba ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi kepada Bapak, Bu Sukma menambahi. Setelah meneguk air minumnya, Pak Wiryo akhirnya membuka percakapan. Dia ceritakan semua kejadian yang baru saja menimpanya. Mendengar cerita Pak Wiryo, Bu Sukma pun meninggi. Bu Sukma merasa seperti ada sesuatu yang masuk kepada dirinya lewat ubun-ubun kepalanya. Bu, panggil Pak Wiryo kepada istrinya yang ternyata melamun. Iya Pak, maaf, Ibu malah melamun, jawab Bu Sukma. Ya sudah, kalau begitu ayo kita istirahat saja Pak, sudah malam juga. Iya Bu, ayo. Pak Wiryo dan Bu Sukma pun akhirnya masuk ke kamar mereka untuk tidur. Belum lama keduanya memejamkan mata, tiba-tiba terdengar teriakan Surya dari kamarnya. Keduanya pun bergegas bangkit dan menuju kamar Surya. Saat sudah di depan kamar Surya, ternyata sudah ada Abdi di sana yang berusaha membuka pintu. Pintunya terkunci Pak, gak bisa kubuka, ucap Abdi gugup. Coba biar Bapak yang coba, jawab Pak Surya. Setelah dicoba berulang kali, pintunya tetap tidak mau terbuka. Akhirnya Pak Wiryo memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Surya. Krak! Akhirnya terbuka pintu kamar Surya. Namun semua kaget. Karena apa? Karena mereka melihat seorang Surya sudah melayang di pinggir kamarnya. Bola matanya menghitam. Sorot matanya tajam menghadap ke arah pintu. Surya! Teriak Pak Wiryo. Tanpa pikir panjang, Pak Wiryo langsung menuju ke arah Surya dan berusaha menariknya turun. Pak Wiryo menarik-narik kaki Surya yang melayang. Di sana ada Abdi. Abdi pun tidak tinggal diam. Dia ikut membantu bapaknya untuk menurunkan Surya. Di sisi lain, Bu Sukma hanya tertegun melihat situasi kali ini. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya saat ini. Mati kau Wiryo, teriak Surya. Siapa kau? Keluar dari tubuh anakku bajingan, balas Pak Wiryo. Surya hanya tersenyum. Dan tiba-tiba saja tubuhnya terjatuh dan langsung ditangkap oleh Pak Wiryo. Bu Sukma yang dari tadi hanya terdiam di depan kamar pintu Surya, kini langsung menghampiri mereka. Gimana keadaan Surya Pak? Tanya Bu Sukma khawatir. Sepertinya gak kenapa-napa Bu, dia langsung pingsan, jawab Pak Wiryo. Abdi tolong ambilkan air untuk adikmu, pinta Bu Sukma pada Abdi. Baik Bu. Lalu Abdi pun bergegas mengambilkan air untuk adiknya. Saat Abdi sedang ke dapur, Bu Sukma pun bertanya kepada Pak Wiryo. Sebenarnya apa yang sedang menimpa kita Pak? Tanya Bu Sukma dengan nada lirih karena khawatir dengan kondisi anaknya. Bapak juga tidak tahu Bu, apa yang sedang menimpa kita. Kita berdoa saja kepada Tuhan, semoga kita tetap selalu dalam lindungannya.
Situasi pun menjadi hening. Bu Sukma mengelus-elus rambut Pak Surya dan memanggilnya secara pelan, berharap agar Surya bisa bangun dari pingsannya. Abdi pun datang dengan segelas air di tangannya. "Ini Bu airnya," ucap Abdi kepada Bu Sukma. "Tolong letakkan di meja, Nak. Kamu lanjut tidur saja, besok kerjakan," ucap Pak Wiryo kepada Abdi. "Iya Pak, ya sudah, Abdi kembali ke kamar ya. Panggil saja kalau butuh apa-apa." Abdi kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Tak terasa, pagi pun tiba. Surya tak kunjung bangun dari pingsannya. Pak Wiryo yang harus berangkat kerja karena proyeknya dimulai hari itu, dengan berat hati memutuskan untuk bersiap berangkat kerja. Setelah selesai bersiap, dia berpamitan kepada Bu Sukma yang masih menunggu Surya bangun. "Bu, Bapak berangkat dulu ya. Kalau terjadi sesuatu, kabari Bapak saja," ucap Pak Wiryo. "Ya Pak, hati-hati di jalan. Bapak fokus saja ke pekerjaan. Jangan sampai hal ini mengganggu konsentrasi Bapak saat bekerja," jawab Bu Sukma. Setelah berpamitan, akhirnya Pak Wiryo pun berangkat. Bu Sukma terus-menerus memandangi wajah Surya dan menggenggam tangannya sambil berdoa di dalam hatinya, berharap anak bungsunya ini segera bangun dari pingsannya.